Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Kaisar, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sijai. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata 3.3 saya yang mengenai tentang pengolahan program yang berdampak positif kepada murid. Adapun program yang akan saya bawakan di sekolah saya adalah mendesain pembelajaran berbasis STEM, yaitu kepanjangan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Baik, di sini bisa kita lihat eh, daftar isi yang akan saya bawakan pada presentasi saya kali ini adalah yang pertama adalah tahapan B, yaitu define. Ini adalah bentuk dari tahapan bagja. Dari tahap B adalah tahapan buat pertanyaan utama beserta nanti perbaikan dan penyesuaiannya ketika saya menerapkannya di sekolah. Yang kedua adalah refleksi dari tahapan B yang telah saya buat. Yang ketiga adalah tahapan A. Dalam hal ini adalah tahapan ambil pelajaran atau discover beserta perbaikan dan penyesuaiannya ketika saya mengimplementasikannya di sekolah saya beserta refleksi dari tahapan A dan juga dengan kesimpulan nantinya. Baik, kita ke tahapan B. Tahapan B itu buat pertanyaan. Pada tahapan ini eh, bertujuan untuk menentukan arah penyelidikan aset atau kekuatan, mendefinisikan tujuan dan menginisiasi perubahan. Pertanyaan-pertanyaan inti yaitu bagaimana cara mendesain pembelajaran berbasis sistem yang dapat memaksimalkan profil murid yang gotong royong, benar kritis, dan kreatif. Tindakan yang perlu dilakukan di sini adalah berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai model pembelajaran STEM seperti apa yang akan diterapkan. Yang kedua, berdiskusi dengan para pakar di bidang STEM mengenai seperti apa contoh-contoh pelaksanaan pembelajaran STEM di kelas. Yang ketiga adalah mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran STEM yang dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Rencana untuk melibatkan murid yaitu melakukan sesi dialog bersama murid perwakilan tiap kelas untuk menerima saran dan pendapat mengenai masalah di lingkungan sekitar mereka yang bisa dibawa ke kelas dalam bentuk pembelajaran STEM. Aset dalam hal ini adalah kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan adalah pertama adalah murid-murid, rekan guru, kepala sekolah, dan bos dan juga mitra sekolah. Waktu yang diperlukan sekitar 1 minggu, penanggung jawab kegiatannya adalah CGPD itu sendiri. Di gambar ini bisa kita lihat setelah mengikuti sebuah pelatihan pembelajaran STEM di Jogja selama 2 minggu itu waktu untuk mempelajari tentang seperti apa bentuk pembelajaran STEM di kelas. Baik, adapun perbaikan dan penyesuaian pada tahapan ini adalah ketika saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru adalah saya perlu menyesuaikan konteks masalah yang dibawakan dalam kelas. Eh, yang dimana konteks tersebut harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari murid tersebut. Misalkan mungkin kayak pembelajaran membuat jembatan atau misalkan roller coaster. Mungkin kalau roller coaster tidak terdapat di kehidupan murid saya di pedesaan, jadi mungkin bisa saya ganti dengan jembatan atau semacamnya. Berikutnya refleksi tahapan B, mohon maaf tahapan B saya salah tulis adalah bagian peristiwa yaitu saya belajar bagaimana menyesuaikan kebutuhan murid dengan materi yang ingin saya ajarkan. Yang kedua adalah perasaan saya selama menerapkan tahapan B adalah saya merasa tertantang untuk terus memahami kebutuhan murid dalam proses pembelajaran saya karena saya harus mengetahui apa-apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus mereka persiapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran atau finding. Saya di sini menemukan bahwa saya harus memastikan bahwa murid terlibat di dalam pembelajaran saya atau program yang saya terapkan. Itu harus perlu adanya keterlibatan murid sehingga mereka punya tanggung jawab dalam kesuksesan pelaksanaan program tersebut. Yang keempat adalah penerapan ke depan yaitu future. Ke depannya saya akan belajar materi informatika yang erat kaitannya dengan kehidupan murid sehingga program pembelajaran STEM saya dapat berlanjut. Berikutnya ke tahapan kedua dari Bakja yaitu tahapan A yaitu ambil pelajaran atau namanya adalah discover. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menemukan alih kekuatan aset lewat kegiatan penyelidikan. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Yang ketiga adalah menemukan inti positif dari kegiatan yang akan dibuat. Pertanyaan inti adalah yang pertama, aktivitas apa saja yang memancing tumbuhnya pembelajaran STEM. Yang kedua, apa yang disukai murid ketika implementasi pembelajaran STEM. Yang ketiga, mana kebijakan sekolah yang mendukung pembelajaran STEM. Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah tentunya yang pertama adalah mensurvei kegiatan STEM apa saja yang akan dilakukan di kelas. Yang kedua, bersama wali kelas memberikan beberapa pertanyaan kepada murid di kelas terkait pembelajaran STEM yang akan dilakukan.
Rencana untuk melibatkan murid dalam hal ini suara pilihan dan kepemilikan murid. Yang pertama adalah tentunya mengadakan curah pendapat bersama dengan lebih banyak murid untuk mengetahui apa saja pembelajaran STEM yang akan diterapkan di kelas. Yang kedua, kegiatan ini juga bisa menambah kekuatan relasi antar pemurid dan guru. Aset yang bisa diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama adalah buku yang terkait dengan pembelajaran STEM, yang kedua buku elektronik yang terkait dengan pembelajaran STEM, murid-murid, orang tua murid, waktu, kebijakan sekolah, serta lembaga pelatihan. Waktu yang diperlukan adalah setahun, tanggung jawab tahap ini adalah CGP dan wali kelas itu sendiri. Nah, dalam penerapannya saya tentunya memerlukan perbaikan dan penyesuaian yang ada di tahapan A ini adalah tentunya yang pertama adalah eh, bagian perbaikan. Perbaikan ini meliputi tentang curah pendapat yang diberikan harusnya lebih demokratis dan tidak hanya berpusat di guru. Jadi saya seharusnya bukan yang memberi saran-saran terhadap kegiatan pembelajaran STEM seperti apa, namun seharusnya lebih banyak diberikan kuasa terhadap murid untuk memberikan pendapat mereka dan mendesain pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, proses penyesuaian meliputi dalam mensurvei kegiatan STEM, ada baiknya sesuaikan materi STEM tersebut dengan kegiatan sehari murid. Jadi harus sesuaikan materi yang saya dapatkan di pelatihan tersebut, harus sesuaikan dengan kehidupan ataupun kebutuhan murid di sekitar mereka. Refleksi pada tahapan A. Yang pertama adalah bagian peristiwa. Pada tahap A, ketika proses curah pendapat dengan murid, masih ada murid yang pasif dalam proses curah pendapat. Curah pendapat dari murid adalah murid yang memiliki inteligensi lebih besar. Yang kedua, perasaan. Saya merasa bangga sekaligus sedih karena dengan mengadakan curah pendapat yang membuat murid aktif dalam berbicara dan bertanya, namun juga sedih karena masih ada murid yang pasif dalam berbicara meskipun sudah dibujuk. Yang ketiga adalah pembelajaran. Apa yang saya pelajari dalam tahap A, yaitu saya belajar bahwa curah pendapat itu sangat penting untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan murid. Yang terakhir, yang keempat adalah penerapan ke depan, yaitu future. Saya berharap saya dapat berkoordinasi dengan guru-guru di sekolah dengan dalam membuat program yang berdampak pada murid. Jadi begitulah kesimpulan dari eh, modul dari 3.3 senjata yang saya paparkan dan yang saya terapkan di sekolah saya. Intinya dalam membuat suatu program sebaiknya lebih banyak melibatkan murid, tidak hanya terkonsentrasi kepada guru itu sendiri, namun melibatkan murid, memberikan mereka suara, pilihan ataupun kepemilikan terhadap program yang dibuat. Demikianlah dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Zed Kaiser, CGP Angkatan 11 Kabupaten Binjai. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.